Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Majid. Saya Daniel Alisabila. Dan saya Haryadi. Kami merupakan mahasiswa Universitas Nurul Huda, program studi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini kami bertiga akan melakukan wawancara terhadap salah satu guru BK atau guru bimbingan konseling yang terdapat di Pondok Pesantren Al-Falah Kuta sebagai tugas atau amanah yang diberikan oleh dosen Miss Nia Kurniati dalam menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Psikologi dan Konseling. Jadi untuk teman-teman selamat menyaksikan. Ini mohon maaf Pak, ini dengan di sini kami mendapatkan tugas dari Universitas Nurul Huda, tugas ujian akhir semester kami untuk melakukan wawancara terhadap penanganan kasus yang biasanya ditangani oleh guru BK. Di sini akan kami lontarkan beberapa pertanyaan dan intinya di sini kami akan melakukan wawancara lah seperti itu. Ya. Semester berapa nih? Semester Tiga akhir. tiga akhir. Mohon doanya Pak, semoga sampai paripurna nanti, sampai wisuda tiada halangan suatu apapun dan kami dapat menjalankannya dengan senang hati serta kesemangatan yang tinggi. Penting semangat. Saja di sini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama di sini Pak, bagaimana peran dan tugas Bapak sebagai guru BK di pondok pesantren ini? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja deh ya. Di tugas tentunya namanya pesantren ataupun hidup dan masyarakat pasti punya masalah. Apalagi di kehidupan pesantren, lingkungan pendidikan pasti masalah timbul terus. Apalagi anak-anak, namanya anak-anak masih belajar, serba belajar, apapun belajar. Makanya di sini tugas kami yang pertama yang jelas menyampaikan mungkin ini yang benar, ini yang nggak boleh, tata tertib ini yang harus dilakukan, peraturan dan pelanggaran ini tidak boleh dilakukan. Nah, itu harus disampaikan kepada anak-anak supaya anak-anak itu tahu bahwa yang mereka lakukan benar ataupun yang mereka lakukan itu kurang benar. Meskipun mungkin lumrah dilakukan di rumahnya ataupun di lingkungan sebelum dia mondok, tapi di sini di lingkungan sekolah, di lingkungan pesantren harus disampaikan supaya tahu bahwa yang baik ya baik, yang kurang baik ya harus dibaiki. Mungkin seperti itu. Berarti itu terus langsung secara berkesinambungan selalu menyampaikan hal-hal tersebut Pak ya. Sampaikan bisa melalui pas perkumpulan anak-anak dikumpulkan dalam satu tempat, bisa ketika dalam proses belajar mengajar. Gak hanya guru BK, mungkin itu sudah menjadi tugas wajib bahkan bagi setiap guru yang masuk di kelas untuk menyampaikan hal-hal tersebut, karena itu memang ya harus disampaikan kepada anak-anak. Selanjutnya Pak, ini ada berapa jumlah santri yang menjadi tanggung jawab layanan Bapak sebagai guru BK? Jadi kalau ditanya berapa santri, ya tentunya ya semua santri, semua siswa di sini menjadi tanggung jawab kami. Semuanya, bahkan gak hanya kasus-kasus seperti itu, bahkan semua perilaku anak, kegiatan anak, ya kami ikut mengawasi. Baik buruknya anak, ya harus kami tahu. Makanya kami harus apal
anak-anak ini seperti ini, si A seperti ini, si B seperti ini. Ketika ada suatu masalah ya tentunya bisa kami ketahui motifnya apa, kok bisa seperti itu, apakah memang dari perilakunya ataupun ada masalah lain yang bisa membuat anak melakukan pelanggaran ataupun melakukan kesalahan. Maksudnya permasalahan apa yang paling sering ditemui pada kasus santri di pondok pesantren ini? Permasalahan atau kasus yang paling sering ditemui seperti itu? Paling sering ditemu itu mungkin karena di sini statusnya pesantren, karena campur antara sekolah, dari pagi sudah ngaji, siangnya sekolah, malam mengaji lagi. Mungkin ada titik jenuh atau titik capek dari anak-anak. Makanya hal yang paling sering di sini adalah pelanggaran. Mungkin anak nggak masuk kelas, nggak ini ikuti pelajaran, itu yang paling sering. Karena mungkin dari anak-anaknya capek, mungkin ketiduran, Bolos istilahnya gitu Pak ya, bolos, ataupun yang nggak bolos ya memang kecapean di dalam asrama, ketiduran ketika ngaji, ketika sekolah, terus ketua asramanya nggak bangunin, sudah bablas. Untuk faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan tersebut Pak? Itu. Makanya tadi tugas dari semua guru ataupun guru BK itu menyampaikan kepada anak-anak seperti ini, seperti itu harus disampaikan. Nah, itu gunanya tak apa, itu tadi secapek apapun namanya kita belajar ya harus, namanya kerja keras, namanya semangat, itu harus tetap dilakukan kepada semua elemen di pesantren. Bahkan itu harus dilakukan supaya ya kegiatannya berjalan dengan lancar. Melanjutkan dari teman saya, pertanyaan yang mungkin agak sedikit berkesinambungan. Bisakah Bapak menceritakan kasus-kasus yang mungkin dilakukan oleh para santri itu ada kesannya gitu Pak? Yang berkesan gitu. Yang berkesan. Entah itu kesan baik atau itu kesan buruk. Kesan baik, kesan buruk. Mungkin yang sering dilakukan tadi seperti contohnya kasus sering tidak berangkat sekolah, tidak berangkat ngaji. Itu yang lucunya ketika anak-anak dicari kemana-mana di asrama nggak ada, terus dicari kemana-mana masih nggak ada juga. Ternyata ditelusuri ternyata anak itu malah naik ke atas plafon. Naik ke atas plafon dengan tujuan supaya tidak sekolah, naik ke atas plafon supaya tujuan tidak ngaji. Nah, itu kan kalau menurut kita sebagai orang yang waras mungkin dalam itulah pikiran normal, itu kan sangat payah karena kita di sini mau ngaji. Yang lucunya lagi ditanya kenapa kok naik di situ, sebelum itu mungkin sehari sebelumnya atau paginya anak itu sakit. Nah, yang jadi lucu kan di situ, katanya sakit tapi masih kuat naik ke plafon. Mungkin salah satu faktornya itu karena jenuh tadi Pak ya, sebagaimana yang lagi, diceritakan di jenuh. pertanyaan sebelumnya tadi. Makanya jadi PR juga bagi kita, bagi kami itu supaya anak-anak belajar ya semangat. Mungkin ada hal-hal yang perlu ditambah yang buat anak itu yang nyaman, belajar nyaman, mungkin nggak merasa jenuh. Mungkin ada terobosan-terobosan dari guru-guru masing-masing untuk menambah kegiatan anak supaya nggak jenuh tadi. Terus Pak, selain ada terobosan-terobosan dari guru masing-masing, pasti ada mungkin yang menurut Bapak suatu terobosan atau layanan untuk menanggulangi masalah-masalah atau kasus-kasus tersebut, seperti kayak tadi bosan sehingga nggak sekolah terus malah naik plafon. Itu mungkin ada terobosan menurut Bapak yang sangat efisien nanti ketika diterapkan. Jadi kalau hal tersebut
Alhamdulillah kami setiap bulan itu mengadakan perkumpulan semua santri dikumpulkan jadi satu. Di situ bisa mengeluhkan apa yang dia rasakan. Kalau yang berani silakan langsung melontarkan pertanyaan atau melontarkan komenan-komenan. Yang nggak berani silakan nulis dalam kertas, nanti disampaikan kepada pengurus tanpa menyebutkan nama, identitas. Oh, itu seperti penyampaian aspirasi santri seperti itu. Aspirasi santri ketika mau usul, misalnya saya jenuh di sini, kurang ini eskul ini atau kurang seperti ini, mungkin bisa disampaikan melalui surat tadi kalau anak-anaknya nggak berani. Nah, nanti gunanya disampaikan kepada guru-guru tadi, bisa jadi bahan pertimbangan bagi para pengurus, bagi para guru-guru, supaya anak tuh yang semangat, belajarnya semangat, aktivitasnya tetap semangat juga. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, dalam menerapkan atau menentukan kasus-kasus cara menanggulangi kasus-kasus tersebut, tentu Bapak tidak sendirian kan? Ada pihak-pihak yang mungkin ikut dikaitkan dalam menangani kasus-kasus tersebut. Apakah ada pihak-pihak tersebut yang Bapak libatkan untuk mengurusi atau menanggulangi masalah-masalah tersebut? Tentu. Yang membantu apa dari ketua asrama atau ketua kelas ya? Tentu saja, namanya ngurusi anak banyak ya perlu orang banyak. Orang banyak diurusi orang satu mungkin terhandle mungkin 1 hari 2 hari, tapi kalau seterusnya mau dihandle terus sama satu orang kayaknya ya sangat jauh dari kata maksimal. Oleh sebab itu kami selalu mengkoordinasi pertama itu kepada ketua asrama. Jadi semua anak-anak itu punya ketua asramanya, silakan mengadu, silakan melapor kepada ketua asrama. Nah, baru nanti ketua asrama melaporkan kepada para pengurus. Nah, pengurus sudah sampai di pengurus, kalau nggak bisa, mungkin nggak tembus di pengurus, silahkan dinaikkan lagi ya, mungkin guru yang bersangkutan, mungkin pas masuk kelas bisa disampaikan tadi. Kalau gurunya kalau gurunya belum sampai, baru disampaikan kepada kami pihak BK untuk segera mungkin menyelesaikan masalah-masalah. Baik. Jadi memang kayak seolah-olah ini lebih efisien Pak ya, karena cara mengatasinya itu bertahap dari yang paling bawah sampai nanti ke yang paling atas agar memang benar-benar masalah tersebut memang benar-benar teratasi Pak. Ya, mungkin sekian dari saya Pak. Nah, baik Pak, melanjutkan pertanyaan dari teman saya yang di sini, apakah sekolah ataupun pondok pesantren ini menggunakan teknologi digital dalam layanan BK-nya Pak? Teknologi digital, tentunya teknologi digital selalu kami gunakan untuk menunjang dari kinerja kami. Tentunya di sini sudah dilengkapi dengan CCTV, setiap asrama ada, setiap kelas ada, itu mempermudah dari gerak-gerik kita. Di situ bisa kami pantau melalui CCTV. Nanti ketika ada sesuatu yang mungkin kurang baik, yang perlu disampaikan kepada guru-guru yang lain, ustadz-ustadz yang lain, kami melalui grup tadi, nanti ada grup CCTV itu tadi kami sampaikan di situ, supaya yang tahu nggak hanya guru yang ada di situ, semua guru bisa mengetahui, oh ternyata ada masalah ini. Makanya kami berembuk gimana baiknya, jangan sampai berlarut-larut, satu masalah segera diselesaikan sebelum muncul kasus-kasus yang lain. Itu CCTV-nya di seluruh asrama ada Pak itu? Seluruh asrama ada, setiap penjuru kegiatan anak-anak itu alhamdulillah sudah dilengkapi. Lanjut. Ya mungkin lanjut ya. Terus Pak, apa saran Bapak bagi mahasiswa sebagai calon guru seterusnya Pak maksudnya? Saran dan masukan Saran dan lah bagi kami masukan. sebagai mahasiswa dari
Bapak yang selama ini telah menangani kasus-kasus, mungkin saran untuk kami ke depannya bagaimana? Ya, jadi namanya kita hidup, intinya tanamkan dalam diri kita itu kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Dengan kita ada pedoman itu, nanti insya Allah kita akan terus bisa berjalan, bisa bergerak, karena moto kita itu tadi, nggak terpaku dengan orang lain, nggak terpaku dengan mungkin ada embel-embel apa. Tujuan kita satu, untuk bermanfaat. Nah, manfaat kita ya tadi, mungkin dengan ada kasus anak ini dibantu, mungkin anak kurang seperti ini dibantu. Intinya mengabdi lah. Kita di sini hidup untuk apa lagi kalau bukan untuk ngabdi? Di sini yang ngabdi untuk pesantren, ngabdi untuk hidup. Kita di sini ya untuk selalu mengabdikan diri, entah itu dengan siapapun, lebih-lebih dengan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang harus mengabdikan diri sebagai hamba yang sebenar-benarnya ngabdi seperti apa. Artinya tetap semangat dalam belajar, namanya belajar nggak ada habisnya. Kalau kita sudah dapat ilmu yang baik, kita dipraktekkan. Mungkin kita sudah tahu pelajarannya seperti ini, harus kita praktekkan di masyarakat tuh sesuai atau enggak. Namanya kita mahasiswa ya harus pinter mikir. Mungkin yang A ini seperti ini cocok enggak dengan keadaan di masyarakat yang seperti ini. Mungkin ilmu kita yang B ini cocok tak dengan keadaan lingkungan madrasah seperti ini. Nah, itu kita harus berpikir. Jadi jangan hanya monoton. Mungkin aku pokoknya nama ini, aku belajarnya seperti ini. Tadi dengan perkembangan zaman kita harus juga mengikuti. Jadi jangan hanya terpaku dengan apa yang kita pelajari di bangku sekolah. Mungkin kita pengalaman, kita terjun di mana penuh pengalaman, nah itu kita terapkan. Ketika kita sudah nggak nyampe, jangan takut-takut bertanya, jangan takut-takut untuk konsultasi kepada senior-senior yang mungkin sudah berpengalaman di bidang tersebut. Mungkin seperti itu. Mungkin sekian yang dapat kami tanyakan. Sekali lagi terima kasih atas waktunya yang telah Bapak berikan kepada kami. Kami mohon maaf telah mengganggu. Jadi mungkin ini sebagai motivasi kami ke depannya untuk terus semangat dalam belajar, semangat dalam bermanfaat bagi orang lain. Lagi kami ucapkan terima kasih. Ya, saja tadi terakhir ya tadi, penting tetap semangat dalam mencari ilmu, karena ilmu nggak ada habisnya. Kita cari kemana aja tetap ada ilmu. Kita sudah sampai manapun ilmu tetap ada. Jadi jangan bosan-bosan untuk mencari ilmu. Ilmu apapun penting. Nanti kita sudah banyak ilmu, tergantung kita di sini berarti ya pakai yang ini. Kita di sana berarti pakai yang itu. Jadi kalau kita punya ilmu banyak, insya Allah hidup kita juga enak. Mungkin itu saja. Kami terima kasih. Oh ya, Kalian pamit. semangat. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada kekurangan, kepada Allah kami mohon maghfirahnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.